Syekh seorang guru itu, atau dikatakan mudaris seorang yang ia membawa arsyadul ilm, membawa ilmu yang dikatakan itu sebagai penuntun, ialah seorang yang bercahaya secara zahir. Anda seorang tilmid, seorang murid itu melihat dengan pandangan yang Allah ridhai, yang mana Nabi Muhammad SAW katakan dalam satu hadis qudsi, ma yulhidi khairan yafaqihu fid din. Ketika Allah melihat Rasulullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Rasul, yakni ketika Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahr Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan al-khairiyah, kebaikan di hati kita, mudah-mudahan selalu, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang membuka kebaikan segala indera, segala pandangan pendengaran seluruh tubuh kita setiap waktu insyaallah selalu. Yang pertama, al-fakir hormati Ye Asep Abdul Qadir, mataan Allah betuli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatidzah, muallim yang lain, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, disetafiahkan badan. Dan kepada antumah semua, mudah-mudahan dijadikan orang yang membawa ilmu Nabi Muhammad SAW, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ustad atau syekh atau guru Rasulullah Nabi Muhammad ini darajatul ula, maqamul ula. Rasulullah dikatakan Nabi Sayyidil Mursalin, dan khatamun Nabi dikatakan Nabi penutup Rasulullah, penghulu semua nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Nabi Muhammad SAW. Apa segala ukuran daripada makhluk, daripada ciptaan Khalik Allah Subhanahu wa taala, dibataskan, ditempatkan dalam kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Al-Alamah Nawawi Al-Bantani, beliau katakan bahwasanya Nabi Muhammad zainul makhluqat, sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau terindahnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh seorang guru itu, atau dikatakan mudaris seorang yang ia membawa arsyadul ilm, membawa ilmu yang dikatakan itu sebagai penuntun, ialah seorang yang bercahaya secara zahir. Anda seorang tilmid, seorang murid itu melihat dengan pandangan yang Allah ridhai, yang mana Nabi Muhammad SAW katakan dalam satu hadis qudsi, ma yulhidi khairan yafaqihu fid din. Ketika Allah melihat Rasulullah,
ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Rasul, yakni ketika Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahr Rajab. Kita duduk seperti ini di bulan Ashhur Hurum, termasuk daripada Zulhijjah ini, daripada 4 bulan yang Allah haramkan. Dengan begitu mulia Rasulullah dengan Mi'raj Nabi, dan di antara 12 bulan Hijriyah itu Allah hiaskan 4 itu, dan Allah buat hari-hari, tahun-tahun, syahr wa sanah itu, ayyam, hari, tahun dan bulan itu li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan itu kemuliaan Rasulullah, dan dikatakan dia Nabi Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Syekh dan guru dikatakan warasatul anbiya, dalam ilmu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena gelar Rasul dikatakan Nabi Muhammad al ulama'u warasatul anbiya. Dulu waktu Habib belajar di Ustaz Ahmad Saib Wafa di Aba Anom Tasikmalaya, waktu itu di Surabaya di Inabah. Begitu Ustaz Ahmad ini Masya Allah, Ustaz Ahmad Saib Wafa tangannya halus lembut. Dan kita sebagai murid, kita gak berani ke tempat-tempat tertentu yang khusus, itu wilayah guru. Di situ dibatasi satu pintu yang hanya Habib ketika itu bisa hanya ngelihat ruangannya itu tanpa melihat Ustaz Ahmad Saib Wafa. Sekali-kali ketemu, hanya 3 kali ketemu. Jadi seorang guru mempunyai kemuliaan. Habib punya nasab. Ya, tapi guru yang dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu memiliki sesuatu, dititipi ilmu di diri orang itu, di akal orang itu, maka kata orang tua bahwa seorang itu sempurna anakku. Karena seorang syekh, seorang guru. An-Nabi SAW Madinatul Ilmin, kata Rasul. Aku kotanya ilmu. Ana Madinatul Ilmin. Aku di sana mengatakan dia magam Rasul. Ketika mendengar kita hadis tersebut yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah berucap, Nabi berkata Rasulullah, aku kotanya ilmu, berarti kita berada dalam kota ilmu Sayyidina Muhammad. Wa fihi bahar, di dalam kota itu ada lautan. Wa fihi raudhah, banyak ada taman-taman di kota itu. Wa fihi buyut, ada rumah-rumah di taman-taman itu. Ada sana gelar Rasul dikatakan Nabi waliyun babuha, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pintunya. Maka dikatakan al-ilmu, seorang syekh yang membawa keterangan itu an-nur, dikatakan ulama. Apa ilmu itu? Cahaya. Apa istilah daripada cahaya itu? Magallah Allah, magallah Rasul, yaitu Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang bisa mengkafirkan mutlak murtad ketika seorang umat Rasulullah, wahada munafik, orang ini yang hilangkan atau mengada-adakan harfan bil harfan, walau hanya satu huruf Al-Quran Al-Karim. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Habib? Karena Al-Quran ini daripada ujung, daripada puncak, daripada makanul magam al-alim, tempat kedudukan daripada ilmu kita umat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi orang gak akan mulia tanpa memuliakan Quran. Orang gak akan memiliki suatu keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ia cinta hubbul Quran. Orang gak akan punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, gak adab kepada Quran. Orang akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah lemparkan dalam neraka jahanamnya Allah karena akhlaknya tidak baik kepada Quran. Manusia sama-sama manusia, sama-sama dia makan, dia minum. Dia syekh, seorang guru ini lain. Orang tua kita lain. Orang yang lebih tua daripada kita lain. Orang yang memiliki sir Nabi Muhammad SAW, yakni orang-orang minal muhibbin li ahlul bait Rasul, dia lain. Orang yang mempunyai keutamaan dalam pengutamaan kepada Al-Quran Al-Karim, dia lain. Orang yang Allah berikan keterangan cahaya itu, al-ilmu itu, yakni guru kita.
orang yang harus dihormati, orang yang wajib kita cintai. Muliakan guru itu kenapa? Ilmu akan ridha, ilmu akan mengatakan di akhirat nanti bahwa hadza fulan, seorang ini memuliakan aku ya Allah. Ilmu akan memberikan syafaat. Itu Al-Quran Al-Karim wa hadats Rasul yang dikatakan nur, cahaya itu. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan Habib ini kesenangan hati. Kita diberi kesenangan hati, bersyukur kepada Allah. Al-Habib Osman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, beliau ini mufti alim al-alamah. Bahkan mungkin andai kata wilayah kewaliannya itu kutub luar biasa. Habib Osman, beliau mengatakan dirinya fakir. Kita orang hidup mengatakan kita fakir. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini al-ula, yang utama dari segala sesuatu. Orang akan mulia di saat dia ro'ar Rasul, walaupun batin, walaupun di situ hanya membayangkan Rasul tanpa melihat Rasul. Dan itu yang dikatakan Rasulullah, kita hidup di zaman Rasul sudah wafat, Nabi sudah gak ada, tinggal atharur Rasul yang ditinggalkan Rasulullah. Dan Nabi katakan al-ulama'u warathatul anbiya. Dan itulah syekh, seorang guru yang mana andai kata kita melihat kebaikan-kebaikannya, berarti kita orang yang baik. Andai kata senang kita melihat keburukan-keburukannya, berarti kita orang yang buruk. Dan hati-hati orang yang gak mendapatkan kebaikan dari Allah, orang itu akan mendapatkan keburukan. Yakni Allah gak akan berbaik sangka, Allah gak akan menempatkan dirinya di dunia dalam kebahagiaan la fil akhirah, dan di akhirat nanti. Dan alhamdulillah bersyukur selalu kepada Allah. Zulhijjah dikatakan di tempat-tempat seperti ini, wallahi ingat apa-apa yang pernah guru-guru kita katakan. Itu yang dikatakan adab fauqal ilm. Orang yang mengingat selalu amanah gurunya, orang itu akan mendapatkan kemuliaan, dan itu pun pahala karena amalun soleh. Zikru salih yanzulur rahmah dikatakan. Kalau kita kirim Fatihah kepada magam-magam aulia, kepada Syekh Muhyi Pamijahan, kepada Syekh Mansur Caringin, kepada Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Keramat Empang Bogor, kepada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah di Ma'lah sana, kepada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhum. Insya Allah tanda orang ini akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.